Terkadang kemajuan teknologi dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak pernah kamu bayangkan karena terbawa arusnya. Gak peduli seberapa menggodanya kemajuan teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan, penting untuk mengingatkan diri sendiri bahwa efek negatifnya lebih besar daripada efek positifnya. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Film dimulai dengan kemunculan seorang cowok berengosan yang mau memasuki wilayah kemiliteran Rusia. Cowok ini namanya Buddy. Dia pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang isinya ahli IT dari Angkatan Udara Rusia. Rupanya Buddy ini diminta datang ke sana untuk menemukan hacker yang selama beberapa hari terakhir udah meretas komputer Angkatan Udara Rusia. Meskipun mereka udah mengumpulkan semua ahli IT, tidak ada satupun orang yang berhasil menemukan si hacker ini. Tapi beda ceritanya, waktu Buddy yang mencoba melacak lokasi si hacker, gak sampai 5 menit Buddy berhasil menemukan lokasi hacker tersebut. Dan berangkatlah Buddy sama polisi buat mendatangi lokasi si hacker. Pas mereka udah sampai di sana, ternyata hacker ini adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Mel. Buddy lalu menanyain Mel kenapa dia sampai meretas situs milik pemerintah. Dan alasannya adalah Mel nggak suka sama suara bising pesawat yang bikin ikan di lautan terganggu. Hal ini bukannya bikin Buddy jadi emosi, tapi dia malah ngerasa kalau Mel ini adalah anak yang berbakat. Tapi apa yang udah dilakukan Mel tetap aja salah. Karena itu dia pun kemudian dibawa sama polisi buat dikasih wejangan. Dan waktu pun berlalu, 10 tahun kemudian Mel tumbuh jadi seorang cewek cantik dan pinter. Pagi itu Mel dipanggil sama CEO perusahaan transportasi buat ngecek server dari bis listrik autopilot yang dibuat sama perusahaan tersebut. Mel lalu ngecek bis itu yang dilengkapi dengan fitur 5G, blockchain, dan kamera pendeteksi wajah untuk melindungi para penumpangnya. Setelah basa-basi sebentar sama si CEO yang bernama Linda, Mel pun langsung disuruh ngecek ke ruangan server. Pas udah sampai di sana, Mel ngecek sistem sambil teleponan sama teman kerjanya. Dia cerita ke temennya kalau nanti malam Mel bakalan kencan sama seorang cowok yang dia kenal dari aplikasi dating. Kalau dari fotonya sih, cowok ini pintar masak, ramah, dan kelihatan kalau cowok baik-baik. Dan si Mel bakal kencan sama cowok itu di rumahnya si cowok. Tapi waktu Mel lagi asik cerita, tiba-tiba aja dia dapat notifikasi kalau ada sistem yang aneh di dalam komputer server itu, dimana ada sebuah sistem yang bikin data dari dalam komputer server bocor, alias ada sistem yang bikin komputer server bisa diretas sama pihak lain. Mel lalu diminta buat memperbaiki sistem itu sama temannya, tapi Mel nggak mau karena dia lebih milih kencan daripada terus bekerja. Buat sementara waktu, Mel bakal ngirimin si pemasang sistem itu sebuah virus biar dia nggak bisa mengakses data dari komputer server. Tapi ternyata keputusan Mel untuk lebih milih kencan dibanding kerja tidaklah sepenuhnya benar. Dia pun ketemuan sama si cowok yang bernama Thomas ini. Awalnya first impression Mel sama Thomas baik-baik aja, sampai si Thomas ini pesenin Mel Chinese food yang Mel nggak suka. Thomas juga ngasih lihat Mel cara makan yang bikin dia jadi tambah nggak nafsu makan. Saat itu Mel masih berusaha untuk bertahan kencan sama Thomas, namun akhirnya Mel ilfil juga dan memutuskan buat pulang aja. Sesamanya di rumah, Mel melampiaskan kekesalannya dengan boxing. Mel ini juga pandai gelut karena dia tinggal sendirian, jadi dia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah itu Mel mapan di depan komputer dan nelpon temennya yang bernama Jay dan juga Yu untuk meretas website perusahaan pembuangan sampah yang hobi banget buang sampah limbah ke sungai. Mel, do you want to do the honors? Mel pun ketiduran setelah selesai meretas, namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan alarm pintu depan kosnya yang berbunyi. Ternyata ada 2 orang yang diam-diam masuk ke kosannya Mel. Orang itu mengamati barang-barang Mel dan memastikan mereka nggak salah masuk kamar. Saat orang itu masuk ke ruang kerja Mel, Mel langsung kabur keluar kamar kos. Tapi sayangnya Mel ketahuan dan dia dikejar sama orang itu. Untungnya Mel bisa kabur. Orang asing itu menghubungi bosnya yang bernama Roger. Dan Roger inilah yang memburu Mel. Dan Roger menghubungi tim IT-nya juga untuk melakukan sesuatu dengan wajahnya Mel. Mel lalu kabur ke kantor polisi. Di sana dia ketemu sama polisi bagian kejahatan cyber yang bernama Dryes. Dryes ini menginterogasi Mel dan menanyakan soal siapa yang menurut Mel berpotensi untuk membobol kosannya. Pertanyaan itu bikin Mel bingung karena terlalu banyak perusahaan yang udah dia retas, khususnya perusahaan yang membahayakan lingkungan. Kalau menurut Dryes, orang yang datang ke tempat Mel ini adalah orang yang punya dendam sama dia karena Mel adalah seorang
hacker. Draya selalu meninggalkan Mel untuk memeriksa berkas yang lain. Namun di saat Mel lagi nungguin Draya buat balik lagi, tiba-tiba orang yang semalam ngejar dia datang ke kantor polisi. Bahkan orang itu bisa masuk dengan santuy tanpa dicegat sama polisi. Dan Mel pun harus segera kabur dan keluar dari kantor polisi itu. Mel terus berlari sampai di dermaga. Dia naik taksi kapal buat pindah ke tempat lain. Pas dia lagi asik naik taksi, rupanya orang yang tadi udah nangkring di dermaga seberang sungai. Mel pun ngumpet dan dia kepikiran buat numpang ngumpet aja di rumahnya Thomas. Tapi orang itu juga tahu kalau Mel ini berencana mau ke rumahnya Thomas, jadi mereka juga ikut membuntuti Mel. Sesampainya di rumah Thomas, Mel langsung masuk dan bilang ke Thomas kalau dia mau numpang ngumpet. Tapi nggak lama kemudian orang yang ngejar Mel datang dan langsung nembak ke arah Thomas sama Mel. Mereka berdua pun langsung kabur dari rumah. Mel sama Thomas masuk ke dalam sebuah kafe yang sepi. Thomas pun bilang sama Mel buat lapor ke polisi aja biar dilindungi. Tapi Mel menolak ajakan Thomas karena tadi dia udah ke kantor polisi juga, tapi kasusnya nggak langsung ditangani dengan satset. Harus ada uang pefulusnya atau harus viral dulu. Tiba-tiba situasi jadi makin runyam ketika ada siaran TV kalau Mel ini buronan karena udah menghabisi nyawa seseorang. Pihak kepolisian juga minta sama netizen yang tahu keberadaan Mel biar bisa langsung menghubungi polisi. Thomas pun segera membawa Mel buat pergi dari kafe itu. Thomas membawa Mel ke kafe lain di mana tempat dia kerja. Mel masih nggak percaya sama berita yang disiarkan dan bilang ke Thomas kalau dia bukanlah pembunuh. Tapi hal itu juga sulit dibuktikan karena dalam video yang menjadi bukti perbuatan Mel ini mukanya plek-ketiplek sama Mel. Mel pun mencoba menghubungi Jay dan juga Yu untuk membantunya. Mereka lalu mendiskusikan siapa orang yang kira-kira bakal merekayasa kasus pembunuhan ini. Apakah orang itu sama dengan orang yang masuk ke kosannya Mel? Pertanyaan itu terus muter-muter aja di kepalanya Mel. Sampai dia teringat orang yang paling berpotensi untuk melakukan itu adalah seseorang yang masang sistem untuk mengambil data dari perusahaan transportasi bis listrik yang dia cek kemarin. Namun untuk bisa ngecek keaslian video yang tersebar itu tidaklah mudah. Mungkin hal itu bisa dilakukan sama peretas dengan kemampuan dewa yaitu Buddy. Tapi Mel gak mau melakukannya. Sementara itu, di kantor polisi terlihat Draya sedang mengidentifikasi jenazah yang ditemukan di kasus penembakan Mel. Saat dicek, jenazah itu adalah seorang hacker dengan kasus phishing atau penipuan online dengan cara mengelabui korbannya. Draya pun meminta anak buahnya untuk mencari semua kerabat dan orang yang terakhir kali berhubungan dengan Mel. Tentu aja orang yang bakal ditemui sama Draya ini adalah Linda, karena dia adalah orang yang memperkerjakan Mel sebelum jadi buronan. Linda pun menjelaskan kalau dia sama Mel hanya sebatas hubungan kerja aja dan Linda cuma tahu kalau Mel ini adalah seorang ahli IT. Mel cuma pernah sekali datang ke perusahaannya buat ngecek ruangan server bis listrik buatannya. Sementara itu, Thomas tiba-tiba ditelepon sama seseorang yang bilang kalau dia pengen ngobrol sama Mel. Thomas pun memberikan telepon itu kepada Mel dan ternyata dia adalah Roger. Roger ini merupakan tukang pukul dari orang yang masang sistem komputer server bis listrik. Dia mengeluhkan sikapnya Mel yang masangin virus ke sistem tersebut. Roger juga yang ternyata udah menyebarkan video rekayasa kasus pembunuhan yang melibatkan Mel. Dia pun memberikan penawaran sama Mel kalau Mel mau memberikan password buat menghilangkan virus itu, nanti video soal kasus pembunuhan yang dia rekayasa itu juga bakalan hilang. Mel lalu menjelaskan kepada Thomas kalau mereka harus bisa membuktikan kalau video rekayasa itu salah. Meskipun Thomas pengen mundur dan gak mau ikut campur, tapi semuanya bakal sia-sia karena dia udah terlanjur basah dalam usaha kaburnya Mel. Dan meskipun mereka akan menuruti kemauan Roger, pada akhirnya mereka bakalan tetap dihabisi. Thomas pun ngajakin Mel untuk nyamperin Buddy buat meminta bantuannya. Di sisi lain, Dries menemukan beberapa fakta dalam kasus video pembunuhan yang dilakukan sama Mel. Rupanya korban pembunuhan itu diketahui adalah seorang tunawisma yang udah pernah masuk penjara Rusia atas serangkaian kasus pencurian. Tapi menurut Dries hal ini cukup aneh, karena gimana mungkin Mel bisa membunuh seorang penjahat yang gak pernah berhubungan dengan dirinya. Sementara itu, Thomas sama Mel yang lagi OTW ke tempat Buddy tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Mel merasa kalau keputusan mereka untuk ketemu Buddy adalah hal yang salah, karena Mel udah mengkhianati Buddy. Hal ini bisa terjadi ketika Mel melaporkan Buddy ke polisi dan bikin dia jadi buronan Interpol. Tapi Mel melaporkan si Buddy ini juga bukan tanpa alasan. Mel ini awalnya jadi hacker untuk menemukan hacker jahat lain yang udah nipu orang. Nanti uang yang dia dapatkan dari hacker jahat ini bakal dikembalikan ke korbannya. Namun ketika ia
kerja bareng Buddy, uang tersebut malah diambil sama Buddy sendiri. Karena hal itulah Mel melaporkan Buddy ke polisi. Di saat mereka lagi asik cerita, tiba-tiba datang sebuah mobil yang ternyata itu adalah si Buddy. Buddy langsung nyuruh Mel dan Thomas buat ikut dia ke tempat bersembunyiannya. Karena nggak punya pilihan lain, mereka berdua pun nurut aja sama Buddy. Saat di dalam mobil, Thomas cukup takjub sama mobilnya Buddy yang dilengkapi sama wifi sehingga bisa YouTubean nonstop. Buddy sengaja memasang wifi di mobilnya biar dia nggak ngerasa bosan dan bisa update berita terus. Termasuk beritanya Mel yang sedang dinobatkan sebagai seorang serial killer. Mel lalu menjelaskan kondisinya saat ini yang lagi diburu sama seorang pria bernama Roger. Buddy pun mengembalikan cerita Mel yang lagi diburu sama cerita dia yang lagi diburu sama Interpol. Kini mereka berdua impas sama-sama sedang diburu. Tapi hal itu nggak mempengaruhi niat Buddy buat menolong Mel. Mel dan Thomas pun diajak ke rumah Buddy. Di sana dilengkapi dengan peralatan canggih yang biasa dia gunakan untuk ngehack. Mel lalu mapan dan ngasih lihat Buddy soal sistem yang bikin kebocoran data perusahaan bis listrik. Mel juga bingung kenapa Roger ini berusaha keras banget buat nangkap Mel, bahkan sampai ngancem mau menghabisi Thomas. Buddy pun mulai menganalisis sistem itu dan nyuruh Mel sama Thomas untuk istirahat aja. Mel pun beristirahat dengan posisi ngadep laptopnya. Thomas selalu nawarin dia makan dan nyuruh jangan kerja terus, nanti bisa edan. Tapi justru kalau Mel nggak mandangin laptopnya seperti ini, dia malah bisa edan. Bagi Mel, memandangi laptopnya seperti ini bisa membantu dia menguraikan hal-hal ruwet yang ada di dalam pikirannya. Dan gak lama kemudian Buddy pun memanggil Mel dan juga Thomas. Buddy menemukan fakta kalau perusahaan bis listrik itu kerja sama dengan perusahaan asing di Cina untuk bagian instalasi perangkat lunak bagian alat deteksi wajah. Dan di dalam bis listrik ini memang ada alat mendeteksi wajah yang digunakan sebagai alat keamanan. Namun ternyata perusahaan Cina ini sama dengan perusahaan yang masang sistem peretas di perusahaan bis listrik. Jadi intinya sistem peretas itu memang sengaja dipasang di server perusahaan bis listrik ini supaya mereka bisa mengakses data penggunanya dari alat mendeteksi wajah. Ketika Mel memasang virus ke sistem itu, mereka nggak bisa mengakses data pengguna bis. Padahal nantinya data itu bakal mereka salah gunakan. Hal ini sama dengan kasus video pembunuhan yang melibatkan Mel. Mereka menggunakan wajah Mel dari mesin pendeteksi wajah untuk diedit dan direkayasa biar seolah-olah Mel yang melakukannya, padahal pelaku utamanya adalah Roger. Mel lalu menghubungi Dryes untuk memberitahukan soal Roger ini. Dia juga bilang kalau video yang tersebar itu hanyalah video hoax aja. Dryes pun menyuruh Mel untuk menyerahkan diri ke polisi dulu, baru dia bisa menindaklanjuti laporannya Mel. Tapi Mel jelas gak mau melakukannya. Dia mau bekerja sendiri dan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Heb ik niet gedaan. Dat filmpje is nep. Als je je aangeeft, dan kan ik wat meer voor je doen. Je begrijpt het niet. Jezus, irritante gast. Namun rupanya kegiatan Mel yang barusan nelpon Dryes ini bikin dia terlacak sama Roger CS. Roger pun langsung berangkat ke rumah Buddy. Buddy pun langsung bekerja keras nggak pakai tidur buat menyelesaikan identifikasi video rekayasa tersebut. Sedangkan Mel dibiarkan bobo cantik. Dan di pagi harinya Mel baru sadar kalau video itu berhasil direkayasa karena wajah Mel udah masuk ke dalam sistem pendeteksi wajah yang ada di dalam bis. Satu-satunya cara untuk mendapatkan video pendeteksi wajah itu adalah Mel harus meretas kamera di dalam bisnya. Dia pun bersiap buat kembali ke kota. Thomas pun melarang Mel buat pergi karena itu sama aja dengan menyerahkan diri ke Roger. Thomas pun menyarankan Mel buat nunggu aja di rumah Buddy sampai masalahnya selesai. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Roger dan antek-anteknya. Mel pun langsung ngasih tahu pada Buddy dan ngajak dia untuk kabur. Tapi Buddy masih mau di depan komputernya sambil membersihkan semua data yang ada di situ. Sayangnya Buddy kelamaan dan bikin Roger berhasil menemukan dia. Where is she? She? What you buy? Thomas pun langsung ngajakin Mel untuk kabur aja. Roger pun langsung nyusurin mereka. Mereka pun terlibat aksi tembak-tembakan di jalanan. Untungnya si Thomas ini bisa nyetir dengan baik sehingga dia segera menyelamatkan diri dari kejaran Roger karena mobilnya Roger selip di antara lumpur. Sementara itu, Dryes mendatangi Linda lagi untuk menanyakan keterlibatan perusahaannya dengan sosok yang bernama Roger. Tapi Linda nggak menyambut Dryes dengan senang. Dia kembali menegaskan kalau dirinya ini sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia cuma menciptakan sebuah inovasi transportasi dan mempekerjakan Mel buat ngecek sistemnya aja. Dan Dryes pun langsung disuruh pergi.
Setelah itu, Linda menghubungi CEO perusahaan asing yang kerja sama dia. Pas ditelepon, tiba-tiba ada Roger yang ikutan nimbrung dan nyuruh Linda buat kalem aja dan gak usah memperdulikan Dryas. His company will lead to vast repercussions at yourself as a person. Di sisi lain, Mel merasa kesal sekaligus sedih karena Roger udah menghabisi Buddy. Dia merasa gagal melindungi temannya sendiri. Dan hal ini bikin Thomas jadi takut kalau mereka bakalan bernasib sama kayak si Buddy. Diam-diam Thomas membawa ponselnya dan berusaha buat menghubungi Dryas. Mel dan Thomas pun melanjutkan perjalanan mereka. Mel mencoba menghubungi Jay dan juga Yu untuk meminta pendapat mereka soal kematian Buddy. Mereka berdua menyarankan Mel untuk sembunyi dan menghilang sementara waktu. Mereka juga nyuruh Thomas buat ganti arah mobil dan membawa Mel pergi sejauh mungkin. Thomas juga dibego-begoin karena mau membawa Mel ke arah kota. Thomas pun emosi dan ngamuk ke telepon yang ada di mobil Buddy sampai rusak. Dia lalu menepikan mobilnya untuk menenangkan diri. Mel lalu ikutan turun dan menenangkan Thomas. Mel juga ngajak Thomas buat terus bergerak sebelum Roger CS menemukan mereka. Mereka harus terus berlari. Tapi kali ini Thomas bener-bener udah capek. Dia udah nggak mau kabur lagi. Dia memilih untuk menyerahkan diri aja kepada Dryas. Mengetahui hal itu bikin Mel jadi kecewa dan dia langsung ambil barangnya dan pergi meninggalkan Thomas. Gak lama kemudian Dryas datang dan menanyakan di mana keberadaan Mel. Thomas bilang kalau dia nggak tahu karena Mel baru aja pergi meninggalkannya. Thomas selalu dibawa ke kantor polisi buat diinterogasi. Sesampainya di kantor polisi, Thomas memaksa Dryas buat segera mencari keberadaan Roger sebelum dia menghabisi Mel. Thomas juga jelasin kalau Roger ini beneran manusia dan udah menghabisi nyawanya Buddy. Tapi Dryas nggak bisa langsung menyergap Roger gitu aja. Dia harus punya bukti yang menunjukkan kalau Roger ini bersalah dalam semua kasus pembunuhannya. Pas mereka lagi saling ngeyel, tiba-tiba Dryas dapat laporan kasus pembunuhan yang terjadi di tempat Buddy. Dan Thomas bisa dijadikan saksi atas kasus itu. Thomas juga bakalan membantu Dryas buat ngasih tahu kemana kaburnya Mel. Mel ternyata kabur buat datang ke ruangan server di kantornya Linda. Di sana Linda sedang mengadakan launching dan trial bis listriknya bersama para investor. Mel langsung bablas ke dalam ruangan server. Dan pas sampai di sana, dia membuka laptop dan mencari data dari alat pendeteksi wajah. Waktu Mel hampir menemukan hasil deteksi wajah dirinya, dia tiba-tiba ditodong pistol sama Roger yang ada di ruangan itu. Roger pun langsung nyuruh Mel buat membatalkan apa yang akan dia lakukan dan segera ngurusin virus yang dia tanam di sistem peretas. Sementara itu, Linda yang lagi ngadain acara launching sama trial bis listriknya itu pun mulai mencoba untuk menjalankan bisnya. Bis itu nantinya juga bakal punya jalur sendiri sehingga nggak bakalan kena macet. Di sisi lain, Thomas mulai mengkhawatirkan kondisi Mel. Dia pun kabur dari kantor polisi buat mencari Mel. Mel yang masih sibuk ngotak-atik server terus dimarahi sama Roger karena kerjanya lelet. Tapi ternyata Mel memang sengaja bekerja lama biar dia bisa meneruskan aksinya untuk menghapus semua data yang udah masuk melalui mesin pendeteksi wajah tersebut. Setelah berhasil melakukannya, Mel langsung kabur. Dan di saat yang tepat, Mel langsung mukul Roger dan mengambil pistolnya. Look at you. Tiba-tiba polisi datang dan menyergap Mel. Dia pun gak bisa melawan. Dan Roger yang lihat polisi datang langsung balik ke ruangan server dulu buat bikin server jadi down dan membuat bis jadi jalan secara tidak terkendali. Roger lalu kabur melalui tangga darurat, tapi di sana dia juga udah dihadang sama polisi dan Roger berhasil ditangkap. Mel lalu dibawa ke ruangan server buat membantu ngurusin bis yang hilang kendali itu. Dia langsung menyalakan laptopnya dan menghubungi Jay dan Yu untuk membantunya. Namun Mel mengalami kesulitan karena satu-satunya cara biar bisa masuk ke sistem dari bis listrik itu adalah dengan mengakses langsungnya ke dalam bis. Untungnya Thomas join dalam panggilan itu dan bersedia buat bantuin Mel. Thomas pun segera nyusulin bis itu dan memposisikan mobilnya tepat di depan bis. Dia lalu masuk ke dalam bis itu. Mel pun berhasil masuk ke dalam sistem bis. Namun Jay dan Yu tidak menjamin keberhasilan idenya Mel karena ini terlalu beresiko. Tapi Mel tetap yakin sama apa yang dia lakukan. Pihak kepolisian yang berjaga di dekat sungai udah ketar-ketir karena bis masih nggak mau berhenti. Sampai akhirnya Mel pun bisa menghentikan bis itu.
ternyata idenya Mel berhasil. Setelah berhasil menghentikan bis, Mel menunjukkan video yang membuktikan kalau dia nggak bersalah. Dan benar aja video yang beredar itu adalah rekayasa dari Roger. Dan Mel pun akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dia pun dibebaskan. Sore itu Mel lagi ngecek laptopnya dan menemukan sebuah video buatan Buddy untuknya. Ik heb een netwerk opgebouwd. Alles staat klaar om het groot aan te pakken. Sesudah ngecek video dari Buddy, Mel sama Thomas jalan-jalan sambil menikmati minuman racikan Thomas. Dia sekarang lagi belajar masak, sesuai dengan harapan Mel saat awal kenalan sama Thomas. Hal itu bikin Mel mulai melting sama sikapnya Thomas yang sebenarnya perhatian dan peduli sama Mel. Tapi dia nggak mau keburu salting karena takut nanti endingnya malah di ghosting. Cuah. Dan filmnya pun tamat, anjir. Jadi ini endingnya film soal hacker. Apa film yang bikin baper sih? Tapi emang suka sih sama film beginian, seru nontonnya. Dan isi kepala hacker tuh apa kok bisa pada pinter-pinter gitu. Nah, pokoknya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu bahwa kemajuan teknologi itu seperti kapak di tangan seorang penjahat gitu. Padahal kan harusnya kemajuan teknologi bisa untuk mempermudah kehidupan orang lain ya kan, bukan malah bikin orang jadi tambah susah atau tambah sesat. Jadi kalian harus pintar ya dalam menggunakan teknologi di kehidupan kalian. Mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.